Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aditya Hawari dari Prodi THP Teknologi Hasil Perikanan. Kali ini saya akan membahas materi toksiologi, yang mana materi pertama yaitu berjudul mekanisme wujud dan sifat aksi toksik keracunan. Pengenalan keracunan pada pangan merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang mengonsumsi makanan atau meminum yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya. Definisi keracunan pangan: masuknya zat bahaya melalui makanan atau minuman, gangguan kesehatan akibat zat berbahaya, reaksi tubuh muntah, diare, penyakit yang muncul dapat menyebabkan penyakit serius. Jenis-jenis keracunan pangan. Keracunan pangan terbagi dua, yaitu keracunan bakteri, keracunan virus, keracunan jamur, keracunan parasit. Keracunan bakteri terjadi pada saat makanan terkontaminasi bakteri berbahaya. Keracunan virus seperti norovirus dan hepatitis. Keracunan jamur seperti aspergillus dan persilium. Keracunan parasit seperti cacing belang, cacing pita yang masuk ke dalam tubuh kita. Mekanisme wujud keracunan pangan: mikroorganisme dan zat kimia, perkembangan mikroorganisme yang berbahaya, produksi toksin, konsumsi, dan keracunan toksik. Sifat aksi toksik keracunan pangan seperti toksik bakteri, toksik kimia, toksik jamur, dan toksik alamiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan pangan: keamanan pangan, sumber makanan, kondisi lingkungan, dan kondisi kesehatan. Gejala-gejala keracunan pangan itu ada 4 mulainya. Yang pertama yaitu mulai muntah, mual, diare, sakit perut, dan demam. Peran pemerintah masyarakat untuk menangani keracunan pangan. Peran pemerintah melakukan gerakan kesehatan kepada masyarakat dan edukasi dan kesadaran terhadap masyarakat agar menghimbau selalu hidup sehat agar pola makanan terjaga dan tidak terkontaminasi oleh keracunan toksik. Selanjutnya materi kedua yaitu simptomatis dan zat toksik dalam bahan pangan. Definisi simptomatis berarti menyangkut sistem atau gejala. Ini merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan atau menunjukkan gejala-gejala tertentu, terutama dalam konteks medis. Pembagian zat toksik dalam bahan pangan: zat toksik alamiah, zat toksik adiktif atau tambahan. Zat toksik dalam bahan pangan merupakan zat kimia non-gizi dalam bahan pangan yang memiliki efek toksik dalam senyawa-senyawa kimia yang tidak mempunyai nilai nutrisi. Racun dari zat adiktif. Penyalahgunaan zat adiktif bisa menyebabkan toksik pada seseorang yang mengonsumsi makanan dengan kandungan zat tambahan yang melebihi kadarnya dalam waktu relatif yang cukup lama. Sifat toksik tersebut muncul dalam rentang waktu relatif lama, seperti penggunaan sakarin dan siklomat, pemanis buatan, dan meracuni hati, dan penggunaan monosodium glutamat, penyedap rasa. Zat-zat toksik alamiah seperti yang pertama ada phytohemagglutinin atau kacang merah, glikosida cyanogenik atau singkong rebung, biji-biji buahan, glikoalkaloid atau kentang tomat hijau, kumarin, parsip atau seledri. Simptomatik atau gejala: fitojomerin, mual, muntah, nyeri perut, glikosida cyanogenik, penyempitan saluran nafas, mual, muntah, dan sakit kepala. Zat toksik aditif atau tambahan: yang pertama pengawet, pewarna, penyedap rasa. Cara upaya pencegahan yaitu produktif, gerakan praktik pertanian yang baik untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, penerapan cara pengolahan makanan yang baik dan benar untuk memastikan bahan pangan diolah dengan baik secara higienis dan aman, penyimpanan dan penyimpanan bahan
pangan cara yang tepat untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan. Distribusi bahan pangan dengan cara yang aman dan higienis. Oke, materi ketiga yaitu ilmu tentang zat beracun. Konsep dasar toksisiologi, toksisitas, kemampuan zat untuk menyebabkan efek berbahaya pada organisme hidup. Dosis, kedua dosis, jumlah zat yang terserap oleh tubuh, hubungan langsung dengan tingkat toksisitas yang ditimbulkan. Toksikan, bahan kimia atau zat lain yang dapat menyebabkan efek berbahaya pada organisme. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eksersi atau ADME zat di dalam tubuh. Farmakodinamik mempelajari mekanisme aksi suatu zat termasuk interaksi dengan reseptor dan target molekuler lainnya. Hubungan dosis respon mempelajari bagaimana perubahan dosis dapat mempengaruhi efek yang dihasilkan oleh suatu zat. Biotransformasi toksik. Yang pertama, aktivasi. Zat toksik diubah menjadi bentuk yang lebih relatif dan beracun. Detoksifikasi. Zat toksik diubah menjadi bentuk yang kurang beracun dan mudah dikeluarkan oleh tubuh. Ketiga, bioakumulasi. Zat toksik terakumulasi di dalam tubuh sehingga meningkatkan resiko efek berbahaya. Mekanisme biotransformasi. Fase 1, reaksi oksidasi, reduksi atau hidrolisis untuk mengubah struktur zat toksik. Fase 2, reaksi konjuksi dengan molekul endogen untuk meningkatkan kelarutan dan ekskresi. Transport zat toksik dan metabolitnya diangkut dengan organ ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Eliminasi zat toksik dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin, fes, atau pernapasan. Enzim-enzim biotransformasi, sitokrom P450, glutease transferase, UDP glucuronosides transferase, dan carboliterase. Materi keempat yaitu toksik terhadap manusia dan lingkungan. Zat toksik dapat memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memahami definisi sumber dan jalur masuk zat toksik serta upaya pencegahan penanganan menjadi hal penting untuk dipelajari. Definisi dan jenis zat toksik. Pertama, definisi zat toksik. Zat toksik adalah bahan kimia atau zat yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian pada makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis zat toksik. Zat toksik dapat berupa logam berat, pestisida, bahan bakar, obat-obatan, dan banyak lagi. Tiap jenis memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Sumber dan jalur masuknya zat toksik. Sumber zat toksik dapat berasal dari limbah industri, kegiatan pertanian, serta penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Jalur masuk zat toksik dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, pencernaan, dan kontak kulit. Paparan yang terus-menerus dapat menyebabkan keracunan kronis. Dampak toksik terhadap kesehatan manusia, gangguan organ tubuh, masalah pernapasan, keracunan kronis, dan kanker. Dampak toksik terhadap lingkungan, pencemaran air. Zat toksik dapat mencemari sumber air minum dan habitat perairan. Degradasi tanah. Tanah yang terkontaminasi zat toksik dapat menjadi tidak subur dan tidak dapat ditanami. Kerusakan ekosistem. Zat toksik dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan dan kerusakan ekosistem. Pencegahan paparan zat toksik. Yang pertama, mendaur ulang limbah dan mengurangi jumlah zat toksik yang mencemari lingkungan. APD, penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah paparan zat toksik. Pengolahan limbah, penanganan limbah toksik dengan benar dapat mencegah pencemaran lingkungan. Edukasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya zat toksik dapat mendorong tindakan pencegahan. Penanganan pertama bila terkena zat toksik, mencuci area yang terkena zat toksik dengan air bersih. Perawatan medis, segera membawa korban ke rumah sakit dan mendapatkan pencegahan lebih lanjut. Oke, materi terakhir yaitu pentingnya penanganan
hasil perikanan bebas toksik. Penanganan hasil perikanan yang bebas toksik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keamanan pangan bagi konsumen. Dampak toksik pada hasil perikanan. Pertama, keracunan makanan. Konsumsi hasil perikanan yang tercemar dapat menyebabkan keracunan makanan dan gejala seperti mual, diare, dan muntaber. Kedua, penurunan nilai ekonomi. Hasil perikanan yang tercemar toksik dan ditolak pasar dan berdampak pada penurunan nilai ekonomis. Ketiga, gangguan ekosistem. Bahan kimia beracun dapat mencemari lingkungan laut dan mengganggu rantai makanan, mengancam kelestarian spesies laut dan ekosistem laut secara keseluruhan. Dampak kesehatan jangka panjang. Konsumsi hasil perikanan tercemar dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker, gangguan reproduksi, dan masalah kesehatan lainnya. Metode penanganan hasil perikanan bebas toksik. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Kedua, pemeriksaan dan pengujian. Ketiga, metode penanganan yang tepat. Dan keempat, pengolahan dan penyimpanan yang tepat. Teknologi dan peralatan untuk penanganan bebas toksik. Teknologi pengujian. Teknologi canggih untuk menguji keberadaan bahan kimia berbahaya dalam hasil perikanan. Peralatan penanganan. Peralatan canggih untuk penanganan yang aman dan higienis. Ketiga, sistem pelacakan. Sistem pelacakan elektronik untuk melacak asal-usul hasil perikanan dan memastikan kualitas dan keamanan produk. Standar. Peran pemerintah dan lembaga terkait penanganan hasil perikanan. Penetapan regulasi. Kedua, pengembangan teknologi. Ketiga, peningkatan kapasitas. Dan keempat, pemantauan dan pengawasan. Dan terakhir, edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Perlu diberikan edukasi tentang bahaya konsumsi hasil perikanan yang tercemar. Informasi dan edukasi, membangun budaya yang aman, dan peran aktif masyarakat.